Baik, kembali di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Dan di sesi ini kita akan menyaksikan para paslon saling berinteraksi ya, saling bertanya, saling menanggapi juga dan saling berargumentasi untuk mempertajam visi misi yang diusung. Namun sebelumnya, dan yang penting, yang tadi kita sudah ingatkan di segmen sebelumnya, untuk tertib yang dikedepankan agar tidak mengganggu konsentrasi paslon kita masing-masing ya. Betul, dan kami juga mengingatkan pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu transformasi ekonomi, pengelolaan SDA, infrastruktur yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dengan tidak menyisipkan atau menggunakan singkatan atau akronim ataupun terminologi asing. Dan kami juga memohon untuk masing-masing pasangan calon tidak menyerang personal, tapi lebih fokus kepada tema debat kita malam hari ini. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan paslon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu bertanyanya 30 detik saja. Temanya silakan Anda pilih Bapak-bapak mengenai tema kita malam hari ini. Ada subtema yang pertama tadi pembangunan ekonomi, kemudian pemberdayaan UMKM, koperasi dan ekonomi digital, pemerataan pembangunan, infrastruktur yang berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang inklusif. Silakan dipilih dari subtema itu. Infrastruktur. Silakan berikan pertanyaan 30 detik, waktunya dimulai dari Anda berbicara. Pak Mayadi, Bapak sebagai gubernur, tahukah Bapak Perpres tentang perubahan Undang-Undang Jalan 37 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022? Apa isi Perpres tersebut? Apa isi undang-undang tersebut? Apa yang membedakan undang-undang itu? Dan apa bunyi kepedulian Pak Presiden kita dalam rangka Perpres yang dikucurkan 500 triliun dan Sumatera Barat dapatnya berapa? Tolong jelaskan Pak. Masih ada? Kalau seandainya Bapak cukup. Cukup, baik. Cukup waktunya, silakan dijawab paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Jadi peraturan presiden tersebut adalah berkaitan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk provinsi-provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah kita di Sumatera Barat itu mendapatkan pada tahun 2004 ini 500 miliar lebih kurang. Alhamdulillah. Maka itu makanya berapa kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan, termasuk ya kegiatan pembenahan berapa infrastruktur kita, sehingga capaian kemantapan jalan kita di Sumatera adalah 79%. Alhamdulillah jauh di atas Kabupaten Solok, ya, dan kemudian juga infrastruktur jalan, kemantapan jalan kita di Sumatera Barat jauh di atas provinsi di sekitar kita, ya, dari Bengkulu dan kemudian dari Jambi dan kemudian juga dari provinsi lainnya. Maka sesuai itu alhamdulillah dengan upaya-upaya seperti ini maka ya, kita bisa memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemudian sehingga hubungan pemindahan barang dan orang alhamdulillah lebih lancar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan insya Allah ke depan ini akan menjadi upaya kita lebih serius lagi dalam rangka untuk peningkatan infrastruktur. Maka insya Allah kita akan bisa bergerak lebih cepat lagi. Kenapa? Karena memang sinergi kita dengan seluruh pihak dan kemudian juga komunikasi kita dengan pusat dengan Pak Presiden Prabowo insya Allah lebih lancar lagi ke depan insya Allah. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat akan bisa kita laksanakan lebih lagi dan kemudian juga habis waktunya, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon 1, waktunya 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak Mayeldi, Bapak tidak menjawab bunyi undang-undang perubahan itu, Pak. Bunyi undang-undang perubahannya adalah yang dulunya jalan APBN hanya untuk jalan nasional. Undang-undang nomor 2 2002 menyatakan APBN dapat dipergunakan untuk membantu jalan daerah. Sehingga dalam rangka untuk mempercepat pembangunan daerah, Pak Presiden Jokowi mengeluarkan impres dengan mengucurkan 500 triliun untuk seluruh provinsi. Provinsi yang ada di Indonesia adalah 38. Harusnya secara akumulasi minimum Sumatera Barat dapatnya minimum 12 triliun. Bapak bangga dapat cuma 500 miliar. Itu pun atas kerja anak saya sebagai anggota Komisi 5. Menyiapkan itu harus ada disiapkan DID, Pak. Koordinasi dengan seluruh bupati wali kota. Bapak tidak ada komunikasi sehingga Sumatera Barat mendapatkan anggaran paling jelek se-Indonesia. Bapak selalu membawa Pak Prabowo. Waktu kampanye, Bapak selalu menghina Bapak Prabowo dengan mengatakan Prabowo keluarga aja nggak bisa, masa mengurus negara. Sekarang Bapak menjilat kepada Pak Prabowo. Waktunya habis.
Kami tidak akan melanjutkan jika tidak bisa tenang forum ini ya. Baik, silakan paslon nomor urut 1 ditanggapi, waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Sabar Pepi, sabar. Jangan marah-marah terus, Pepi. Kita perlu kesabaran. Seorang pemimpin Sumatera Barat itu, Pepi, harus bisa merangkul segala macam Mohon pihak. tenang. Tadi sudah Tidak bisa disampaikan didengarkan. pertanyaan Pepi, mungkin Pepi nggak dengar jawaban tadi Buya Mahyeldi. Sudah jelas sekali dijawab oleh Buya apa yang tadi Pepi tanyakan. Pada prinsipnya Pepi tenang. Nanti Pepi mudah-mudahan kalau kita yang menang, kita ajak Pepi bareng-bareng bangun Sumatera Barat, Pepi ya. Boleh ya? Mudah-mudahan Pepi nggak marah-marah lagi habis itu, Pepi ya. Makasih Pepi. Masih ada waktu? Ya, jadi berapa infrastruktur jalan kita bangun? Di antaranya adalah dari Air Bangis ke Pelabuhan Kecil Tapang. Kemudian juga adalah berapa dari Alan Panjang ke Pesisir Selatan. Kemudian juga dari Morolabuah juga ke Damastraya. Sebagian sudah kita mulai. Dan inilah fakta bahwasanya dana. Baik, Waktunya waktu habis. Terima kasih. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami akan mempersilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih subtema dari 6 tema ya, yang memang sudah dari awal tadi kita sampaikan untuk bertanya ke paslon nomor urut 2. Pilihannya adalah subtema nomor. Silahkan dilihat di belakang ya. Oke, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi nomor 1 ya. Nah, waktu Anda ini bertanya 30 detik. Dimulai dari Anda berbicara. Pada Maret 2024, Sumatera Barat berhasil mencapai realisasi investasi sebesar 11,7 triliun yang melebihi target dari RPJMD dengan pencapaian 128%. Apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan pencapaian realisasi investasi tersebut? Kira-kira seperti apa jawabannya? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Cukup? Ya, waktunya cukup ya. Silahkan. Baik, untuk paslon nomor urut 2 waktu Anda 1,5 menit untuk menjawab. Sekarang kita sementara kita tingkatkan UKM secara digitalisasi. Kita berdayakan ekonomi pertanian, kita reformasi pertanian, kita bantu Alsintan, dan juga untuk UKM kita tingkatkan. Yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan pihak swasta itu sangat dibutuhkan sekali. Dimanapun daerah, tanpa bantuan investor, daerah itu tidak akan maju. Untuk itu, daerah ini harus ramah untuk investor. Kita harus memfasilitasi, mempermudah semua izin, memberikan rasa aman, memberikan jaminan bahwa usaha mereka itu aman di Sumatera Barat ini. Dan kita menyiapkan resources, segala fasilitas yang kita miliki. Kita undang investor, kita undang perantau agar mau melakukan investasi di kampung halaman kita. Kita tidak boleh hanya bersifat eksklusif, kita harus inklusif untuk semua golongan. Dengan prinsip kita harus bekerja keras dengan cara mempermudah investor, perizinannya dipermudah dan memberikan jaminan rasa aman. Dan saya kalau jadi gubernur, saya akan buat terobosan dengan fakta menuju kepastian hukum status tanah wilayah di Sumatera Barat yang sudah mulai saya laksanakan buat Perda di Kabupaten Solo yang kita cintai. Dan juga kami akan mengulang kembali melakukan riset pasar bagaimana potensi sumber daya alam di Sumatera Barat, dan selanjutnya tentu akan mencari mitra lokal, nasional maupun internasional, dan juga memperbaiki semua infrastruktur agar yang namanya urat nadi perekonomian terutama masalah jalan bisa terselesaikan dengan baik, sehingga akan tumbuh pertumbuhan ekonomi yang baik dan ekonomi menjadi lancar bagi seluruh masyarakat. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, manis sekali janjinya ya. Alhamdulillah, dijanjiin lagi, alhamdulillah. Tapi gini loh Pak Epi, untuk skop yang lebih kecil aja, sebelumnya di Kabupaten Solo aja, Pak Epi justru malah bikin anjlok investasi Pak. Kalau data yang saya dapat Pak, pertama-tama 124 M pada 2021 Pak. Lalu 2022 turun lagi Pak menjadi 87,6 M. Dan pada tahun 2023 Pak malah jadi 13,6 M Pak. Saya khawatir Pak, Sumatera Barat yang nanti kalau misalnya Bapak ingin memimpin Sumatera Barat malah jadi bikin anjlok lagi investasi yang sudah dibuat oleh Buya, membuat sebuah investasi yang baik Pak. Jadi tolong Pak jangan bahayakan Sumatera Barat Pak. Terima kasih. Bagaimana Pak Epi kaitan dengan perkembangan Aqua Pak? Yang kemarin itu Bapak semangat betul, tapi dalam kenyataan sampai sekarang kami dengar belum selesai penyelesaiannya Pak.
Dan hak-hak daripada karyawan yang Bapak bela nyatanya tidak selesai. Kenapa? Karena memang waktu habis. Terima kasih. Kembali lagi paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Saya bingung, orang dua ini solo-solo aja yang dibicara. Coba lihat data dan fakta, betapa majunya stunting dari 41 turun jadi di bawah 20. Public service, ombudsman di luar Sumatera, di luar Jawa, Solo terbaik. Saya dianugerahi sebagai orang tua terhebat. Kalau bicara Solo, Solo sekarang terbaik di Sumatera Barat. Cuma di mata beliau ini hanya mencari supaya saya emosi aja. Pak, saya nggak akan dibantu dengan emosi. Kita bisa tenang. Memang layaknya beliau ini untuk wali kota atau bupati atau wali negari, fantasnya beliau ini. Yang kita bicarakan itu gubernur, Pak. 19 kabupaten kota, konsep untuk membangun semuanya apa? Bapak selalu dari tadi Solo, Solo, Solo. Bapak mau jadi bupati Solo atau mau jadi wali negari di Solo? Makanya intelektualitas mereka berdua memang hanya cocok untuk jadi bupati atau wali negari, bukan untuk gubernur Sumatera Barat. Itulah sebabnya Sumatera Barat ini hancur di bawah kepemimpinan beliau. Waktunya habis. Baik, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya harap tenang karena ini akan mengganggu fokus dan konsentrasi masing-masing pasangan calon. Tidak bisa didengarkan mereka berbicara apa dan tidak akan bisa saling mendengarkan dan menjawab kemudian. Baik, nomor urut 2 silakan bertanya 30 detik, silakan dipilih temanya di belakang layar, di belakang saya. Waktu Anda 30 detik untuk bertanya nomor ke paslon berapa? nomor urut 1. Pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan, silakan. 30 detik. Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten kota. Apa yang Bapak lakukan untuk daerah-daerah penting Pasaman dan Pasaman Barat sehingga mereka itu sangat menderita setiap kunjungan kerja saya. Bahkan di pesisir selatan Bapak janjikan macam-macam, tapi sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Bapak berkunjung juga ke Solo, tapi hanya janji-janji palsu. Bagaimana Bapak konsepnya sebetulnya untuk melakukan pembangunan secara merata? Berapa APBD Sumatera Barat dan berapa yang Bapak berikan secara merata untuk kami di seluruh kabupaten kota? Tolong jelaskan dengan cara yang sama. Baik, cukup. Cukup, silakan dijawab 1 menit dari mulai berbicara. Ya, sabar Pak Ebi. Jalan sudah kita bangun Pak Ebi di Pasaman Barat dari dari Pasaman Barat sampai ke Teluk Tapang yang saya sampaikan tadi. Sekolah sudah kita bangun di sana dan kemudian juga sekarang kita bangun akses ke Sumatera Utara. Teluk Tapang akan kita insya Allah tahun 2025 ini akan masuk 150 miliar lebih kurang. Insya Allah sekarang kita turunkan 150 hektar tani pelabuhan Teluk Tapang. Insya Allah juga demikian juga pesisir selatan. Pertama sekali awal-awal saya menjadi gubernur, maka tapan banjir, maka alhamdulillah selesai sekarang Pak Epi. Silakan tanyakan masyarakat Tapang itu. Demikian juga ketika Solo, ya ketika Pak Epi tidak bisa membantu masyarakat yang kena bencana yang ada di Kabupaten Solo, berapa daerah-daerah kecil, maka kami yang datang ke sana untuk membantu jembatan. Maka oleh itu saya kira Pak Epi sabar dalam menanggapi ini dan kemudian mari kita lihat apa yang kita lakukan di daerah. Jangan hanya melihat pada satu sisi, tapi lihatlah. Ya, waktunya habis. Silakan. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Saya minta tolong ya, bisa ya? Bisa nggak? Bisa? Bisa ya, silakan. Ditanggapi Bapak, 1 menit waktunya. Memang level Panbuto itu luar biasa melekat. Pak, data dari BPS, jalan rusak parah di Sumatera Barat ini 405 rusak parah. Rusak sedang ada sekitar 400 km. Saya mobil saya sepecah ban apabila saya melakukan kampanye di sini. Semua di kampung Bapak saja dalam provinsi itu hancur luar biasa. Untuk Bapak ketahui, banyak janji-janji Bapak yang untuk irigasi, yang untuk bendungan, tidak Bapak lakukan. Anak saya yang membantu. Kemarin anak saya yang meresmikan betakan batu pertama ada di kampung Bapak sendiri yang diletakkan bersama dengan balai. Kerja Bapak itu nggak ada sama sekali. Harusnya dapat 12 triliun, Sumatera Barat cuma dapat 500 miliar. Itu Bapak sudah bangga, harusnya Bapak malu. Kita dapat harusnya sekali merata 12 triliun Pak. Kenyataannya Sumatera Barat dapat 438 miliar, bukan 500 seperti yang Bapak bilangkan. Berarti Bapaknya 40 luar biasa. Habis waktunya. Silakan. Paslon 1, silakan.
silakan. Mohon tenang Bapak Ibu semuanya. Baik, paslon 1 silakan ditanggapi 1 menit. Dimulai dari Anda bicara. Tenang, mohon tenang. Tidak akan mulai dijawab sepertinya kalau tidak tenang. Baik, silakan. Ya, alhamdulillah ya tadi Pak Epi menunjukkan data, entah dapat dari mana datanya, apa dari googling, apa dari internet, situs-situs yang belum tahu jelas apa tidak. Sampai-sampai saya terkejut, kaget sekali tadi saya Pak Epi. Sampai-sampai mobil ban Pak Epi pecah pun Buya yang salahin. Ini gimana Pak Epi? Kok bisa segitunya? Jangan-jangan nanti ada hal-hal yang lain pula Buya juga yang disalahin. Tapi prinsipnya kita bagaimana bisa membangun Sumatera Barat ini tanpa kebencian Pak Epi. Mohon maaf Pak Epi, kalau kita bisa bersama-sama, insya Allah Sumatera Barat lebih baik lagi. Terima kasih. Masih ada, Dok? Ya, insya Allah kita Silakan. ya baik, terima kasih. Sekaitan dengan pembangunan dalam hal ini memang kita melihat secara komprehensif. Itu makanya ketika kita tidak tahu daerah yang lain, ketika hanya kita melihat daerah kita, tapi tidak menjalani daerah yang lain, sehingga Waktunya habis. Waktu habis, mohon maaf, waktu habis. Baik, hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu di lokasi, kami minta kerjasamanya bisa ya, mungkin untuk bisa lebih tertib lagi, kita sama-sama menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, bahwa paslon ini memanfaatkan waktu yang tidak sedikit, dan diharapkan membutuhkan fokus dan konsentrasi yang cukup serius dalam debat pada malam hari ini. Kami minta kerjasamanya sekali lagi, kami minta kerjasama sekali lagi, agar acara kami ini, acara kita ini bisa berlangsung dan selesai dengan lancar. Baik. Baik, terima kasih. Dan ini kita juga sudah memasuki sesi terakhir ya, di segmen 4 ini. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memilih subtema yang ada di belakang. Pilihan nomor berapa? yang 6. Nomor 6, pengelolaan lingkungan hidup dan SDA yang inklusif. Paslon 1 bertanya kepada paslon nomor 2. Waktu Anda 30 detik, dimulai dari Anda berbicara. Pak Epi tidak susah pertanyaan Pak Epi, pertanyaan insya Allah ringan. Kebijakan pengelolaan SDA harus mencerminkan integritas dan kepentingan masyarakat luas. Bagaimana kebijakan nasional bahwa pengelolaan SDA harus bersifat inklusif dan berkeadilan. Bagaimana Bapak memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat lokal? Waktu masih ada. Cukup. Baik. Cukup ya. Silakan dijawab. Sebentar Bapak, sebentar. Baik. Silakan pasangan nomor 2. Supaya kita tahu bagaimana waktu Anda 1 menit. 1 menit waktu Anda, dimulai dari Anda berbicara. Kita harus meneliti dulu semua kebijakan. Itulah gunanya kita bermusyawarah dengan seluruh bupati wali kota. Libatkan semua orang yang terlibat. Lalu tempatkan orang right man in the right place, sehingga kebijakan yang diambil oleh orang yang tepat itu insya Allah akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Musyawarah dan mufakat melibatkan akademisi, melibatkan tokoh agama, melibatkan tokoh adat, dan melibatkan ini mama, serta melibatkan seluruh bupati wali kota jika perlu wali negarinya untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran. Kami mengandung prinsip anggaran berbasis kebutuhan rakyat, bukan anggaran berbasis kebutuhan pejabat atau titipan dari kader-kader atau dewan suruh. Jadi anggaran yang kita buat untuk seluruh rakyat Sumatera Barat dan melibatkan orang-orang yang profesional sesuai di bidangnya, right man and the right place. Itulah yang akan kita lakukan di masa. Waktu habis, terima kasih. Silakan paslon nomor 1 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Aduh, saya hembuskan nafas dalam-dalam lagi hari ini. Yang pertama-tama tadi disampaikan lagi, sebentar, sabar, tenang. Ini pendukungnya juga nggak sabar juga. Jadi pada prinsipnya, tadi Pak Epi menyampaikan bahwa harus adanya kebersamaan, bukan hanya melibatkan satu pihak saja. Tapi beberapa case yang kami lihat, Danau Singkarak yang terjadi pada tahun 2022, itu pada ada PT Indah Permai dan CV Anam Daro. Indikasinya merupakan perusahaan milik keluarga. Nah, ini gimana tanggapannya Pak Epi kalau gitu? Tapi mudah-mudahan saya berharap ini tidak terjadi Pak Epi ya.
Mudah-mudahan ini bukan hal yang kepentingan dari pribadinya Pak Epi sendiri. Terima kasih. Masih ada durasi? Ingin menambahkan? Ya, dan juga kita melihat ada potensi konflik yang terjadi ketika ada investasi yang dilakukan oleh Pak Epi sendiri kemarin. Waktu habis. Waktunya. Terima kasih. Baik. Langsung untuk paslon nomor urut 2 menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Pak, saya pengusaha sukses, Pak. Dan saya tidak pernah melakukan korupsi, Pak. Di bawah pemerintahan saya tidak ada satupun pejabat yang ditangkap. Sebaliknya dengan bapak-bapak intervensi sendiri. Termasuknya juga kandidat lain. Ada nggak kasus korupsi yang menyangkut diri saudara sendiri? Saya bertanya, Pak, saya membangun Singkara itu, Pak Mayeldi yang menyuruh saya untuk melakukan itu. Karena master plan itu jelas. Saya pulang kampung hanya ingin membangun kampung halaman saya, bukan untuk cari kekayaan. Lillahi ta'ala, niat saya ikhlas supaya Solo itu dengan moto saya membangkit batang terandam, menjadikan Solo terbaik. Tapi Bapak selalu bicaranya Solo, Solo aja terus. Kenapa skopnya nggak diperluas, Pak? Bapak selalu, kita berbicara gagasan, wawasan di sini, bukan menuduh pribadi-pribadi seperti itu. Bapak memang pemikirannya sungguh pendek ini orang ini. Nggak punya wawasan, nggak punya intelektualitas untuk membangun Sumatera Barat. Jadi bingung kalau berhadapan dengan orang-orang sungguh pendek yang seperti ini. Habis waktunya ya. Baik. Saya berikan kesempatan untuk masing-masing pendukung memberikan tepuk tangan yang meriah masing-masing kepada masing-masing pasangan calon. Sesi tanya jawab ini, sesi saling bertanya, Bapak Ibu semua masih akan kami lanjutkan di segmen berikutnya, Rif, ya. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat 2024.